Dengar, Kak. Kedengeran, Kak. Gimana nih kabarnya? Boleh dong share di kolom komen gitu atau on mic juga boleh. Baik. Wih, keren. Emang nggak capek nih abis PTM mungkin atau abis belajar UTBK tadi? Ngantuk. Ngantuk ya? Ya udah ambil minum aja atau nggak cuci muka dulu gitu. Ya ampun, kasihan banget. Kok bisa jam 6? Masuk siang ya? Enggak deh, kayaknya. Nggak tahu deh. Kalian pada pengen masuk mana sih? Aku belum tahu nih. Walah. Amin, amin. Semoga capeknya kebalas. Selamat dari apa sih LTMPT ya? Amin. Maaf guys. Wih, keren nih. UI, UGM, Unsur, UGM, ITB. Amin, amin, amin. Semoga keterima pilihan 1, pilihan 2. Semoga ya keterima universitas tahun ini. Nggak ada yang Unpad nih. Oh, ada. Ada UGM semua nih kayaknya nih. Udah pada makan belum sih atau belum nih? Pada siapin cemilannya juga ya, biar nggak lapar gitu. Siap, Kak, udah siap. Oke. Aku sambil share screen aja kali ya. Iya nih, kayaknya ada siap banget nih yang tadi nih. Bentar, aku share screen dulu ya. Udah kelihatan belum ya? Udah, Kak. Oke. Udah. Oke, thank you yang dijawab. Jadi, selamat datang semuanya di live class amatoris hari ini. Oke, next ya. Jadi, aku Novi. Aku salah satu tutor PK dan juga matematika saintek, tapi hari ini jadi PK dulu. Kali ini bakalan bahas UTBK 2020 sama 2021. Oke, kita next aja. Oh ya, aku juga dari Universitas Pajajaran, jurusan matematika. Jadi kalau misalnya mau nanya-nanya juga boleh banget ke aku. Terus kita lanjut aja ya, langsung ke soalnya. Ini udah pada siapin catatannya belum nih? Biar kita ngerjain bareng-bareng gitu. Ini sambil kalian catat dulu aja ya. Ini kalian mau ngerjain dulu atau mau langsung dibahas? Boleh langsung komen aja. Wih, ada yang ngerjain dulu, ada yang langsung bahas. Kayaknya dikerjain dulu aja kali ya sambil dicatat juga. Aku tungguin 1 menit deh. Sampai 19.45 ya. PDF-nya ada kok, nanti dikirimin. Di IG Amatoris ada kok nanti. Wih, cepet banget nih kayaknya nih. Ada jawaban lain nggak? Mungkin ada yang masih bingung gitu. Atau ada yang beda jawabannya. Keren-keren, cepet banget jawabnya. Waduh, keren nih. Pada sama semua jawabannya. Coba kita bahas aja kali ya. Siapa tahu salah gitu. Nih, jadi katanya nih di soal kan diberikan 4 buah bilangan. Nah, kita coba aja ya. Yang pertama tuh bilangannya 19. Nah, terus kalau misalnya dibagi 5,
Itu kan berarti 5 kali berapa yang mendekati 19? Berarti kan 5 kali 3 ya. 5 kali 3 tuh. Nah, 5 kali 3 kan 15. Nah, 19 dikurang 15 tuh berarti sisanya 4 gitu. Itu maksud dari sisanya gitu. Jadi 3, berapa gitu loh. Nah, itu sisanya 4. Terus kalau misalnya 19-nya dibagi 4, 4 dikali berapa yang mendekati 19, ya 19, terus berarti kan 4 kali 4 kan 16 ya. Nah, 19 kurang 16 berarti sisanya itu 3, berarti 1 benar. Kalau 1 benar, otomatis yang 3 juga benar gitu. Nah, terus kita coba yang nomor 2. Ini kan 29 ya. Kalau misalnya 29 bagi 5, dia kan 5 kali 5 tuh. Itu 25. 29 kurang 25 itu 4, berarti sisanya juga 4. Terus kalau misalnya 29 bagi 4, 4 dikali 7 kan yang mendekati 29, 4 kali 7 kan 28 tuh. Nah, 29 kurang 28 ternyata 1. Berarti nomor 2 itu salah. Berarti yang B jawabannya benar. Keren banget nih, berarti bisa ya. Keren-keren. Ini mau dilanjut dulu atau mau di SS dulu atau mau dicatat gitu? Gimana nih, lanjut nggak? Next, Kak. Oke, mantap. Kita next ya. Ini pada mau ngerjain dulu nggak nih? Atau langsung kita bahas? Ini boleh dicatat dulu nih soalnya. Langsung kita bahas aja kali ya. Jadi kan katanya ada AN tambah 2 nih, terus sama dengan AN dikurang 2AN tambah 1. Terus dikasih tahu, ternyata A5 itu hasilnya 4, terus A4 itu min 3. Nah, kita disuruh nyari 3A1 dikurang A2. Terus kita misalin aja coba, kalau misalnya N-nya itu sama dengan 1, 4, dan 3. Kalau misalnya N-nya sama dengan 1, berarti kan di sini, sini tuh A3 sama dengan A1 dikurang 2A kurang A2 nih dari sini. Bentar ya. Nah, terus ini kan A3, A1 sama A2 kan belum dikasih tahu ya. Berarti coba lagi pakai N yang lain. Coba kalau misalnya N-nya sama dengan 2. Nah, kalau misalnya N-nya 2, berarti di sini kan A4, di sini sama dengan A2 dikurang 2A3. Nah, belum ada juga, baru A4 doang kan yang dikasih tahu nilainya. Terus kita coba lagi kalau misalnya N-nya itu sama dengan 3. Kalau N-nya sama dengan 3 kan di sini A5. Ini A3 kurang 2A4. Ya. Nah, ini kan udah dikasih tahu ya di soal tuh nilainya. Nah, terus kita masukin aja. Berarti kan sini 4. Ini A3 kurang 2. A4 itu min 3. Terus ya udah kita selesaiin kayak biasa. Ini 4, A3 ditambah 6. Berarti A3-nya min 2 gitu. Ini udah ada yang bisa nemu nggak nih jawabannya? Terus dari A3 ini, kita kan bisa langsung masukin ke sini ya. Karena A4-nya ini udah tahu, A3-nya juga udah tahu. Gitu. Jadi bisa ketemu A2-nya. Terus dari sini, A4-nya itu kan tadi min 3. Terus A2-nya kita belum tahu. Kurang 2. A3-nya tadi min 2. Tuh. Terus kita selesaiin kayak tadi. Terus ini A2 ditambah 4. Terus tetap ini ruas, jadi min 7. Nah, terus A2-nya ini bisa kita masukin lagi ke sini. Gitu. Terus, kita selesaiin kayak tadi, A3-nya tadi min 2. Terus sama dengan A1, dikurangin 2 kali A2-nya min 7. Terus min 2 sama dengan A1 ditambah 14. Berarti A1-nya itu sama dengan min 16. Jadi berapa nih hasil dari 3 kali A1 dikurang A2? 3 dikali min 16 dikurang A2-nya tadi min 7. Wih, keren. Benar-benar.
3 kali min 16 itu kan min 48 ditambah 7. Jadi bisa min 41. Ini jawabannya yang E. Keren, keren. Kok bisa min 45 dari mana tuh? Kalau yang aku dapat sih min 41 ya. Atau mungkin aku ada yang salah. Ini boleh sambil di SS juga ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Boleh ulang dari awal ya. Itu min yang di mana ya? Oke, aku ulang dari awal ya. Jadi, kan BTW ini bingungnya di mana ya? Atau emang dari awal bingung gitu? Oke, aku ini aja ya, aku jelasin dari awal. Jadi, ntar aku hapus dulu. Ya. Oke, guys. Oke, jadi kan katanya di soal tuh ada kayak gini kan, aku tulis ulang ya di sini. Ini AN tambah 2 sama dengan AN dikurangin 2, AN tambah 1 kan. Nah, terus kita baru dikasih tahu A5 sama A4 aja kan nilainya. Nah, buat dapetin A1 sama A2 ini gimana? Jadi kita coba N-nya itu sama dengan 1. Nah, N-nya sama dengan 1 ini kita masukin ke sini loh. Ke yang ini. Jadi ini A1 tambah 2, ini A1 dikurang 2, A1 tambah 1 gitu. Jadi kan di sini A3, ini A1 dikurangin 2 A2 gitu. Nah, kita belum tahu kan nilai A2 sama A3 sama A2 ini, ya pokoknya ketiga nilai ini belum tahu kan nilainya berapa. Dari soal tuh baru dikasih tahu A5 sama 4 aja. Nah, terus kita coba lanjut ke N selanjutnya. N-nya sama dengan 2. Berarti kan di sini kita masukin lagi nih ke persamaan yang tadi. Jadi kan di sini A4 sama dengan A2 dikurangin 2 A3 gitu. Terus kita baru tahu A4 aja, A2 sama A3-nya kita belum tahu. Terus kita lanjut lagi coba ke N yang sama dengan 3. Berarti kan kalau misal kita masukin N-nya 3, berarti di sini A5 sama dengan A3 dikurangin 2 A5, A4 gitu. Nah, A5-nya tadi di soal itu 4. Terus A3-nya kita belum tahu, dikurangin 2. A4-nya itu min 3. Gitu. Terus kita selesaiin kayak biasa. Ini ditambah 6. Jadi hasil dari A3 itu sama aja min 2. Itu kan. Nah, dari A3 sama dengan min 2 ini, kita bisa masukin ke persamaan yang ini. Kan tadi kita udah dapet ini. Jadi, A4-nya tadi kan A4 itu min 3 ya. Itu aku tulis ulang deh. A4 sama dengan A2 dikurangin 2 A3. Nah, A4 itu tadi nilainya itu min 3 sama dengan A2 kita belum tahu dikurangin 2, A3-nya itu min 2 kan. Nah, jadi ini min 3 sama dengan A2 ditambah 4. Jadi A2-nya itu sama dengan min 7. Kita pindahin ruas gitu. Terus habis itu nanti A2-nya ini kita masukin ke sini gitu. Persamaan yang tadi nih. Aku ini ya. Sini. A3-nya itu kan tadi A3-nya sini aja deh aku tulis ya. Terus A3 sama dengan A1 dikurangin 2 A2. A3-nya tadi kan kita dapat min 2 ya. Terus A1 belum tahu dikurangin 2, A2-nya tadi min 7. Terus kita selesaiin kayak biasa. A1 ditambah 14. Nah, A1-nya jadinya min 16. Gitu. Baru deh kita udah dapat A1, terus udah dapat A2 juga. Kita bisa nyelesain soalnya gitu. Jadi ini kita tinggal substitusi aja A1-nya. Berarti ini 3 dikali min 16 dikurangin A2-nya itu min 7. Jadi sini tuh min 48 ditambah 7 gitu. Masih ada yang bingung nggak atau gimana? Oh, udah ngerti ya? Keren. Wih, keren. Ini mau di SS dulu nggak atau kita lanjut? Lanjut. Oke, kita lanjut.
Ini dia. Lanjut. Oke, kita lanjut ke soal ketiga. Jadi ini ada gambar nih, terus kita disuruh nyari nilai X yang ini, yang sudut yang ini. Jadi ini bentar ya gambarnya. Bentar. Guys, nggak bisa dipencet. Oke. Nah, jadi kan dari gambar yang kayak gini, kalau misalnya bingung, ini bisa dibikin garis bantu aja. Jadi ini kan ada dua garis sejajar gitu ya. Nah, tapi mereka tuh kayak putus gitu, jadi kita sambungin aja sekarang pakai warna lain. Jadi kita sambungin, panjangin aja gitu garisnya. Terus yang ini juga bisa dipanjangin. Nah, ini juga. Bentar. Terus kalau udah kayak gini, baru deh kita coba kerjain ininya. Jadi kan ada, kita mulai yang dari 245 dulu ya. Jadi kan ini ada lingkar, ada apa ya? Bukan lingkaran sih, ini sudutnya segini 245 kan. Tapi kalau misalnya lingkaran, itu kan 360 ya. Jadi kita bisa nyari nih sudut yang ada di sini tuh berapa yang ada di sini. Jadi caranya tuh ya 360 dikurangin 245 aja gitu. Jadi ini tuh kalau misalnya kita kurang, hasilnya adalah 115. Nah, ada yang tahu nggak sudut di depannya tuh berapa? Di sini, sudut di depan ini. Kalau misalnya kita anggap ini itu X, ada yang tahu nggak itu berapa? Oke, betul. Jadi itu 115 juga ya, karena dia tuh sehadap gitu. Ini 115. Nah, sudut di sebelahnya yang ini, misalnya yang ini X, itu langsung aja, bentar, maaf. Berarti itu kan dia berpelurus ya, jadi 180, ini 180 dikurangin 115. Jadi kalau misalnya dikurang, itu hasilnya adalah 65. Nah, si X-nya itu tadi, bentar, ini, aduh, hapus. Ya, ya udahlah ya. Jadi yang ini tuh dia tuh 65. Nah, sudut yang di depannya juga 65 karena dia sehadap gitu. Nah, terus kita kerjain lagi yang yang sudut ini sama sebenarnya 360 dikurangin 258 itu 2, ini 0, ini 1, berarti ini tuh 102, betul. Ini tuh 102 ya. Nah, terus sudut yang depannya juga 102. Kalau misalnya yang sebelahnya itu kan berpelurus, berarti 180 dikurangin 102, itu hasilnya 86. Berarti 68 maksudnya ya. Ini juga 68 karena ini hadap ya, sehadap gitu. Nah, ini kan dia tuh sejajar ya, searah gitu maksudnya. Kalau misalnya searah gini, misalnya ini A, ini B, ini C, ini D, berarti dia tuh sama aja gitu. Di sini juga bakalan A, B, C, D sudutnya. Otomatis di sini tuh, iya 78. Oh my God, maaf guys. Maaf ya. Terima kasih teman-teman. Ini 78. Oke. Jadi ini berarti di sini juga 102, sini 78, ini 78, ini 102. Nah, gunanya kita nyari sudut yang di sini, supaya ini kan ada segitiga nih. Kan kita gambar ulang segitiganya coba ya. Jelek ya gambarnya. Udah lah ya. Ini 65, ini 78. Nah, ini anggap aja ini, kita anggap Y aja gitu ya. Nih, berarti kan nah, sudut di segitiga itu kan 180 ya jumlahnya. Berarti 65 tambah 78 tambah Y sama dengan 180. Berarti ini 65 tambah 78 berapa tuh? 143 kan ya? Tambah Y sama dengan 180. Berarti benar, Y-nya itu 37. Gitu. Berarti sudut yang di sini itu 37. Berarti kalau misalnya ini satu lingkaran 360, berarti X-nya itu 360 kurang 37. Sama dengan 323, betul. Keren. Ada yang masih belum paham nggak? Atau ada yang bingung gitu? Boleh ya langsung tanya aja. Atau kalau mau di next juga boleh. Wih, keren. Oke, kita next ya. Nih, ada soal kayak gini nih, gampang nih kayaknya nih.
Jadi ada persamaan garis singgung ya. Persamaan garis singgung itu kan rumusnya Y min Y1. Oh, mau di SS dulu ya? Boleh-boleh. Kalau udah bilang ya, biar aku next. Udah Kak. Oke, kita next. Jadi persamaan garis singgung udah pada tahu kali ya. Dia tuh Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1 kan. Nah, kita disuruh cari, kita kan belum tahu ya Y1, M sama X1-nya itu berapa. Nah, dikasih tahu nih absisnya itu 2. Berarti absis itu kan X ya, berarti X-nya itu sama dengan 2. Nah, terus kita juga punya persamaan Y sama dengan X pangkat 3 dikurangin 2X kuadrat tambah 2. Nah, kita masukin X-nya ini ke sini. Berarti ini kan 2 pangkat 3 dikurang 2 dikali 2 pangkat 2 ditambah 2. Berarti 8 kurangin 8 tambah 2. Berarti jawabannya Y-nya itu 2. Berarti Y itu ada di, ya absis itu X. Berarti dia tuh ada di 2,2. Nah, ini adalah X1, ini adalah Y1-nya gitu. Nah, kita kan belum dapat ya Y aksennya atau M-nya. Nah, M itu adalah turunannya atau Y aksennya. Berarti turunan dari si Y itu berapa? Ada yang bisa itu nggak? Ada yang bisa bantuin aku nggak? Turunannya berapa? 3x kuadrat Ya, terus? min 4x. Iya, betul. 3x kuadrat min 4x. Nah, sama aja. Kan tadi kita udah punya X-nya sama dengan 2 ya. Nah, kita masukin ke sini lagi gitu. Jadi, kita masukin sini, berarti 3 dikali 4. 3 dikali 2 kuadrat dikurang 4 kali 2. Berarti kan sini 12 dikurang 8. Berarti M-nya adalah 4 gitu. Nah, baru deh kita bisa masukin ke ke persamaan garis singgungnya. Y dikurang Y1-nya itu kan 2, terus M itu 4 dikali X min 2. Itu deh kita selesaiin gitu. Min 4X min 8, terus kita pindahin ruas, 4X min 6. Terus di jawaban kita kan ini sama dengan 0 ya, bukan Y sama dengan gitu. Ya udah berarti Y-nya kita pindahin ruas ke kanan aja. Jadi 4X min 6 min Y sama dengan 0. Jadi 4X min Y min 6 sama dengan 0. Jadi jawabannya yang A. Ada yang bingung nggak? Enggak, Kak. Aman. Oke. Boleh sambil di SS dulu mungkin atau dicatat. Baru kita next. Bagian M-nya kurang paham. Jadi M itu sama aja kayak turunan. Nah, turunan itu kan ya aksen ya. Jadi gini, udah paham tentang turunan kan ya. Jadi M itu gradien. Nah, gradien itu sama aja kayak turunannya atau ya aksennya. Nah, turunan itu misalkan nih kita punya AN. Nah, turunan ini Y-nya sama dengan AN. Berarti ya aksennya adalah N-nya kita turunin dikali A N min 1. Gitu, A pangkat N min 1. Jadi, bentar ya, kalau misalnya ini turunannya berarti 3X kuadrat dikurangin 4X. Nah, turunan dari 2 itu kan 0 karena dia koefisien. Terus X-nya ini kita masukin karena tadi kita udah punya X-nya itu 2. Gitu kan. Nah, berarti 3 dikali 2 kuadrat dikurang 4 kali 2. Terus ini tadi 12 dikurangin 8 sama dengan 4. Gitu. Nanti kalau PDF-nya ada yang mau minta yang nggak pakai coret-coretan, boleh kok. Minta ke aku aja. Biasanya sih kan ada yang gradien M sama dengan min 1, M1, M2 sama dengan min 1 gitu ya. Itu biasanya kalau misalnya dia tuh ada 2 garis gitu loh. Misalnya dia, apakah dia saling tegak lurus atau dia jajar gitu. Tapi kalau ini kan disuruh cari persamaan garis singgung aja ya. Jadi emang dipakainya tuh pakai yang turunan gitu. Oke, oke.
Ini aku next atau ada yang mau dicatat dulu? Kalau ada yang masih belum paham? Next, Kak. Oke, kita next. Nah, ini soal masih oke. Ini masih soal yang 2020. Jadi ada gambar kayak gini kan ya. Terus ada 4 pernyataan. Kita suruh cek benar nggak tuh titik A, B, C, D-nya ada di titik yang di situ. Coba ya kalau misalnya yang pertama. Oke, jadi yang pertama misalnya nih titik A. Benar nggak dia itu berada di 0,-2. Nih, titik A itu di sini kan ya. Bentar. Ini titik A kan di sini ya. Dia ada di yang ini, kurva yang ini. Kan? Nah, kurva ini punya persamaan ini. Berarti kalau misalnya kita tulis lagi, Y sama dengan setengah pangkat X min 3. Nah, langsung aja kita masukin, ini kan X, ini Y ya. Jadi kita masukin, benar nggak titik A itu ketika X-nya 0, Y-nya itu min 2. Coba ya, setengah pangkat 0 min 3. Nah, apapun yang dipangkatin 0, itu kan hasilnya 1 ya. Berarti 1 dikurangin 3 sama dengan min 2. Berarti pernyataan 1 itu benar. Titik A berada di 0,-2. Berarti otomatis titik C itu juga benar. Terus kita coba lagi yang pernyataan kedua, titik B itu di 0,6 apa bukan gitu. Nah, titik B itu kan ada di sini ya. Nih, di garis ini. Ada di persamaan yang ini. Kita tulis persamaannya 2x min y tambah 6 sama dengan 0. Kita sama kayak tadi, diuji lagi, ketika x-nya 0, benar nggak y-nya 6? Berarti 2 dikali 0 min y tambah 6, sama dengan 0. Berarti kan ini 0 ya, min y tambah 6. Berarti y-nya sama dengan 6. Gitu. Oh enggak, nih, gini deh, 6 sama dengan y. Gitu. Berarti yang B juga benar, yang nomor 2. Berarti B berada di 0,6. Nah, kita tinggal cek jawabannya tuh yang A kah atau yang E, ya kan? Berarti kita tinggal cek yang pernyataan yang keempat aja gitu. Yang keempat itu D ada di titik min 2,2, ya kan? Nah, si D ini ada di sini nih. Tuh, ini pakai ini deh. Ini ada di situ kan. Nah, dia juga sama kayak yang B. Dia punya persamaan ini. Gitu. Salah. Maaf, salah. Dia tuh sama kayak yang A. Punya persamaan yang ini. Kan? Kita tulis lagi persamaannya. Berarti Y sama dengan setengah pangkat X min 3. Kan? Terus, X-nya kita coba masukin min 2. Benar nggak Y-nya itu 2 gitu. Ini kan min 2, terus ini min 3. Nah, setengah itu kan sama aja kayak 2 pangkat min 1 ya. Jadi, dia tuh sama kayak yang A karena gini. Nah, bentar ya. Si D ini kan di sini ya titiknya. Nih, perpotongan gitu kan antara dua garis. Nah, dia ada di kurva yang ini gitu. Dia ada di kurva yang itu. Sebenarnya kita coba pakai yang itu juga bisa sih persamaan yang ini. Yang di atas. Kita coba aja deh, coba ya. Kalau misalnya ini setengah, bentar ya, ini setengah itu kan 2 pangkat min 1 ya. Terus ini min 2, min 3 kan. Terus ini kan ada pangkat, terus ada pangkat lagi. Berarti itu pangkatnya tinggal kita kali aja. Jadi 2 pangkat 2 kan. Min 1 kali min 2. Terus ini min 3. Berarti ini sama dengan 4 kurang 3 itu 1. Berarti yang pernyataan 4 ini salah. Karena D itu harusnya ada di min 2,1. Coba kalau misalnya kita pakai persamaan yang tadi ya. Yang atas 2x min y tambah 6 sama dengan 0 ketika X-nya min 2, coba ya, X-nya min 2, ini min Y tambah 6 sama dengan 0. Ini kan min 4, ini min Y tambah 6, ini 0. Ini sama dengan 0. Berarti ini min 2. Berarti, tapi harusnya ini 1 ya. Kalau menurut kalian harusnya pakai yang mana? Kalau menurut aku sih pakai yang bawah. Soalnya dia titiknya ada di yang kurva yang bawah juga. Tapi bukannya bukannya D nyambung ke A ya, Kak? Iya, setahu aku juga gitu sih. Harusnya bisa dipakai kedua-duanya. Soalnya latihan soal aku dulu
emang bisa dipakai dua-duanya gitu sih kalau misalnya titik potong gitu. Kayaknya emang salah di soalnya sih. Itu juga salah karena y-nya -2 harusnya 2. Oh iya benar juga ya, berarti y-nya itu salah ya. Berarti emang nomor 4 itu salah. Berarti kalau misalnya pakai yang atas, nah D-nya itu harusnya -2, -2 gitu. Kita coba nanti aku coba cek lagi Ya, yang itu bener 2 kan -4 tambah 6. Oh iya ya benar ya 2 ya. Oh iya benar. Kalau aku sih jawabannya yang A ya. Kalau kalian gimana? Menurut kalian aku ada yang salah? Nanti coba aku cek lagi ya, nanti aku kasih pembahasannya gitu ya, pembahasan lebih lanjutnya gitu. Siapa tahu aku yang salah. Ini kita mau next atau gimana? Lanjut, Kak. Next. Titik B itu pakai persamaan yang atas karena dia ada di garis yang ini. Si B ini kan di sini ya, ada di garis yang ini loh. Jadi makanya persamaan yang atas, bukan yang bawah. Ini kita next aja kali ya. Oke, jadi ini ada soal fungsi komposisi. Kita tulis coba ya. F-nya itu kan F2X, pakai aja deh. F2X sama dengan X kuadrat min 4, ya kan? Terus ada lagi G4X sama dengan 2X tambah 5. Tuh. Terus di soal tuh dimintanya GOF 8. Nah, kalau GOF 8 berarti kan dia tuh GF8 kan. Nah, kita tuh punyanya F2X yang ini, ya kan? Bukan F8. Tapi kalau misalnya kita punyanya F8, misalnya ini deh, F8 nih. Kita sama denganin aja gitu. Misalnya 2X sama dengan 8. Berarti X-nya sama dengan 4. Nah, X sama dengan 4 ini kita substitusin aja persamaan yang ini. Jadi sama dengan 4 kuadrat dikurangi 4 sama dengan 16 kurang 4 berarti kan 12 ya. Nah, terus habis itu jawabannya 12 kan ya? Aku dapatnya 12. Terus habis itu F8 kan 12 ya, kita masukin lagi ke sini. Berarti bentar. Berarti ini tuh hasilnya 12. Berarti kalau misalnya kita tulis sama dengan G12 gitu. Nah, kita masukin kita kan punyanya tadi G4X, tapi kita disuruh cari G12. Nah, sama aja kayak tadi sebenarnya. Berarti kalau misalnya kita punyanya G12, sama denganin juga. Berarti 4X sama dengan 12. Nah, X-nya itu sama dengan 3. Kita substitusiin deh ke persamaan yang di atas. 3 dikali 2 ditambah 5. Berarti jawabannya adalah 6 tambah 5 sama dengan 11. Jadi G12 itu hasilnya 11. Yang ini. Ada yang bingung nggak? Atau aku jelasinnya kecepatan gitu? Kak, boleh diulangin? Boleh. Kita coba ulangin dulu ya. Bentar. Nih, jadi kita kan punya, aku tulis ulang ya, ini soalnya bentar. Jadi ini kan F2X sama dengan X kuadrat min 4. Nah, ini kita tulis lagi G4X sama dengan 2X tambah 5. Maaf. Terus soalnya itu kan katanya GOF 8. Ini kan sama aja kayak GF8. Ya kan? Nah, kita belum tahu nih F8 tuh hasilnya berapa karena kita cuma punya F2X. Nah, dari situ kita bisa cari F8-nya. Kita tulis aja F8 sama dengan berapa. Nah, 2X ini sama 8 kita sama denganin. Berarti 2X sama dengan 8. Berarti X-nya itu sama dengan 4. Gitu. Ini deh. X sama dengan 4. Nah, si 4 ini kita substitusi aja ke sini. Ke yang ini. Berarti nanti F8 itu sama aja kayak 4 kuadrat dikurangi 4.
gitu. Jadi kan 16 dikurangi 4 sama dengan 12 gitu. Terus berarti F8 ini kan hasilnya 12 ya. Berarti G dari G12 adalah berapa? Nah, sama aja kayak tadi. Berarti kalau misalnya kita disuruh cari G12, 4X-nya kita sama dengan yang 12, berarti X-nya itu sama dengan 3. Nah, kita substitusi juga ke sini, kan? Terus berarti sini G12 itu sama dengan 2 kali 3 ditambah 5. Berarti 6 tambah 5 dengan 11. Jadi G12 itu sama dengan 11 jawabannya. Udah paham belum? Paham, Kak. Makasih. Oke. 4X dari mana? 4X itu dari soalnya yang ini loh. Ini kan ada G4X ya kan. Dari G4X sama dengan segini, F2X sama dengan segini. Nah, 2X ini bisa kita sama denganin sama 8. Jadi 2X sama dengan 8. Terus 4X ini kita sama denganin 4X sama dengan 12 dari yang udah kita dapat tadi gitu. Salah ini. Iya, dia benar gitu. Udah deh. Ini mau di next nggak? Atau ada yang mau nanya lagi? Next, Kak. Oke, kita next ya. Oke, ini soal 2021. Bentar ya. Oke, ini soal 2021, katanya gini kan, kita punya A dikali B min 2 sama dengan 12, terus A tambah C sama dengan 7, terus B itu kurang dari 6. Nah, terus kita dikasih 4 pernyataan, kalau misalnya nih jumlah ketiga bilangan, misalnya A ditambah B tambah C, itu sama dengan, sebentar agak nge-lag, sama dengan 12. Terus yang kedua, A dikali B dikali C sama dengan 60. Gitu. Terus misalkan nih, kan selisih bilangan terbesar dan terkecil. Kalau misalnya nih, anggap aja C itu lebih dari A. Berarti yang ketiga itu maksudnya C dikurangin A itu hasilnya 2. Terus ini juga anggap C lebih dari A, berarti C dibagi A sama dengan 1. Gitu. Nah, kita langsung kerjain aja. Jadi kan ini katanya B kurang dari 6 ya, kita punya ini. Nah, ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, gitu. Nah, sebenarnya bilangan negatif juga bisa sih, tapi aku ngambil dari bilangan yang positif aja. Kita coba dari bilangan positif. Misalkan nih, aku ngambil B-nya sama dengan 5. Nah, kita kan punya persamaan ini ya. A dikali B min 2 sama dengan 12. Gitu. Kita masukin B-nya sama dengan 5. Berarti 5 dikurang 2 sama dengan 12. Nah, ini kan 3 ya. Dengan 12. Berarti A-nya itu 4. Nah, terus ada lagi persamaannya A tambah C sama dengan 7. Berarti A-nya tadi kita udah dapat 4. Terus tambah C sama dengan 7. Berarti C itu sama dengan 3. Gitu. Nah, dari A, B, C yang udah kita dapat, coba kita urutin ya dari yang terkecil. Kan yang terkecil itu C, A, B itu 3, 4, 5. Terus kita coba kerjain dari 4 pernyataan itu. Pernyataan pertama kan ya, jumlah ketiga bilangan itu berarti C ditambah A ditambah B itu kan hasilnya benar nggak 12? Coba ya. 3 ditambah 4 tambah 5 itu hasilnya kan 7 tambah 5 sama dengan 12. Benar dong, berarti yang satu benar. Bentar. Terus berarti yang nomor 3 benar juga. Terus kalau misalnya kita kerjain yang 2, C dikali A kali B sama dengan 60. Kita cek lagi. 3 dikali 4 kali 5. 3 kali 4 kan 12 ya. 12 kali 5 benar 60. Berarti yang 2 juga benar. Terus kita coba cek yang 4. Apakah jawabannya yang A atau yang E gitu ya. Kalau yang 4, kan bilangan yang terbesar yang kita punya itu B ya. Bilangan terbesar dibagi bilangan terkecil. Yang terkecil itu C. Berarti 5 dibagi 3, salah, maksudnya ini 1. Nah, B-nya itu kan 5 dibagi 3, itu kan 1 koma ya. Masih ada sisanya gitu, bukan 1 doang. Jadi,
5 bagi 3 itu bukan 1, berarti 4 itu salah, penyataan yang 4. Jadi jawabannya yang A aja gitu. Jadi 1, 2, 3 aja. Tuh. Ada yang bingung nggak? Paham, Kak? B-nya bebas kok, mau dari negatif, 0, atau 1 sampai 5 juga boleh, yang penting kurang dari 6 gitu. Kalau B-nya selain 5 boleh banget sebenarnya. Cuma aku ngambilnya B sama dengan 5 gitu. Ini aku next atau ada yang mau SS dulu gitu. Lanjut, Kak. Harusnya sih sama ya, karena katanya B itu kurang dari 6. Aku next aja kali ya. Nah, ini ada gambar balok gitu ya katanya. Bentar, kita perbesar dulu. Ini dari balok ini, katanya tuh AB itu panjangnya itu 6. Nah, ini 6 kan, terus BC itu katanya 5, terus CG itu 8. Nah, N itu berada di garis BE kan, dia udah di garis BE ya katanya. Terus BN itu katanya BN sama dengan setengah EN. Nah, terus kita disuruh cari P sama Q itu gimana? Apakah lebih besar, lebih kecil, sama dengan gitu kan. Nah, kita disuruh cari kuadrat jarak dari N ke C. Itu nilainya berapa? Nah, kita lihat dulu nih si BE garis BE ini. Dia kan coba ya, kalau misalnya CG ini 8, berarti tinggi dari tiap tiap tingginya ini berarti kan 8 semua ya. Berarti otomatis si EA ini 8 gitu. Nah, terus ini kan Pitagoras ya. Ada yang tahu nggak BE-nya itu berapa? 10. Oke, BE-nya itu berarti 10 ya. Nah, terus katanya BN itu sama dengan setengah EN. Terus abis itu kalau misalnya dia setengah EN, berarti kalau misalnya 2 BN itu sama aja kayak besarnya EN kan. Nah, kita bisa gambar misalnya di sini, kalau misalnya BN-nya ini setengah dari EN, berarti ini tuh besarnya BN, ini besarnya BN, ini juga besarnya BN gitu. Jadi kalau misalnya ada 2 BN kayak gini, berarti itu panjang dari EN-nya gitu, ngerti nggak? Atau ada yang bingung gitu? Paham, Kak? Ngerti. Oke. Jadi ini kan kalau misalnya ini kan BN ya, berarti BN itu tadi BN itu kan ada 3 ya, misalnya di sini BN, sini juga BN, sini juga BN, berarti BN itu ada 3. Nah, kita tulis lagi BN itu sama aja kayak sepertiga dari panjangnya si BE tadi. Gitu. Karena kan dia ada 3 ya, 1, 2, 3 gitu. Nah, BE tadi kan panjangnya 10, berarti sepertiga dikali 10. Nah, berarti BN itu panjangnya 10/3 gitu. Nah, berarti BN ini kita tulis 10/3. Terus disuruh cari ya jarak dari N ke C. Nah, kita panjangin di sini. Ini kan N ke C ya. Ini tuh pasti siku-siku. Karena kalau misalnya FBC nih, kalau misalnya segitiga FBC ini kan juga siku-siku ya di sini. Berarti kalau misalnya BNC juga sama siku-siku gitu. Berarti kalau misalnya digambar ini aja deh. Nah, berarti ini N, ini B, ini C, ini siku-siku di B. Terus N-nya tadi BN-nya kita udah ketemu ya, 10/3. Terus BC tadi 5. Nah, kita disuruh cari NC. Berarti kan NC Pitagoras dong, rumus cari jarak ya. Berarti kan akar dari 10/3 kuadrat ditambah 5 kuadrat gitu. Nah, kan katanya kuadrat jarak ya, berarti NC-nya kita kuadratin aja. Tuas kanan juga kita kuadratin, berarti akarnya hilang kan. Berarti ini 10/3 kuadrat tambah 5 kuadrat gitu. Jadi ini hasilnya adalah 100/9 ditambah 25. Ada yang bisa tahu nggak berapa
100/9 tambah 25 hasilnya. Mungkin udah ada yang bisa tahu. Oke, 225/9 ya, benar. Berarti kalau misalnya ini 100/9 tambah 225/9, berarti ini hasilnya adalah 325/9. Jadi P-nya itu kita udah dapet nih. Hasilnya adalah 325/9. Nah, dia kan lebih besar ya daripada 315/9. Otomatis jawabannya yang A gitu. Ada yang mau nanya nggak? Atau udah jelas gitu? Paham nggak? Jelas. Oke. Ini kita next aja kali ya. Nah, selanjutnya ada soal selanjutnya ya. Ada logaritma. Jadi kita tulis aja logaritmanya di sini. 2 log 4 log 4x tambah 1 sama ini kita ini per 3 log 9 sama dengan 1/2 gitu ya. Nah, 3 log 9-nya kan bisa kita kali ke sini ya. Terus berarti ini 2 log 4 log 4x tambah 1 sama dengan 3 log 9/2. Nah, aku kerjain 3 log 9-nya di atas ya. 3 log 9-nya. 3 log 9 kan sama aja kayak 3 log 3 kuadrat kan. Nah, si 2-nya ini bisa kita taruh ke depan. Ini, jadi 2 dikali 3 log 3. Nah, 3 log 3 itu kan 1 ya. Berarti 2 dikali 1. Berarti 3 log 9 itu hasilnya adalah 2. Tuh. Kita tulis lagi 2 log 4 log 4 log, terus ini 4x tambah 1 dengan 2/2. 2/2 itu kan 1. Berarti ini 2 log 4 log 4x tambah 1 sama dengan 1. Nah, si 1 ini kita bisa bikin kayak kita samain nih sama yang kiri. Kalau yang kiri kan 2 log, berarti yang kanan kita samain aja 2 log 2. Ya kan? Jadi sama dengan 1. Nah, berarti yang kanan kita jadiin 2 log 2. Bentar ya. 4 log 4x tambah 1. Ini 2 log. Nah, baru deh bisa kita coret. Nah, berarti kan yang kiri tuh sisanya 4 log. Bentar. Log 4x tambah 1. Ini sama dengan 2. Nah, si 2 ini bisa kita jadiin lagi kayak tadi. Kayak yang 3 log 9 tadi. Jadi 4 log 4 kuadrat itu sama dengan 2. Ya kan, pakai sifat yang tadi itu. Terus, berarti ini 4 log 4x tambah 1 sama dengan 4 log 4 kuadrat. Terus kita bisa coret kan ya. Nah, di sini berarti sisanya 4x tambah 1 sama dengan 4 kuadrat. Berarti ini 4x tambah 1 sama dengan 16. Berarti 4x sama dengan 15. Berarti x-nya adalah 15/4. Nggak kelihatan. Ini aja deh. X sama dengan 15/4. Gitu. Berarti kan sini X-nya itu 15/4 ya. 15/4 itu hasilnya berapa? 3 komaan ya, 3 komaan. Berarti kan ini lebih kecil ya dari 4. Otomatis P itu lebih kecil dari Q. Gitu. Ada yang mau nanya dulu nggak? Atau mau di next? Next, Kak. Oke. Kita next ya. Nah, ini ada soal lagi. Katanya kan ada 4 buah data ya. Mediannya 10. Kita bikin coba ya.
datanya misalnya kita punya A, B, C, D. Mediannya 10. Berarti kan nilai tengahnya ya, nilai tengahnya itu 10. 10. Nah, nilai tengah itu berarti di antara B sama C kan. Berarti B tambah C dibagi 2 sama dengan 10. Otomatis kita udah tahu B tambah C itu sama dengan 20, karena kita tinggal kali aja 2-nya ke 10. Nah, terus disuruh cari rata-ratanya berapa. Berarti A tambah B tambah C tambah D dibagi 4, itu hasilnya berapa. Itu kan, ini rata-ratanya berapa. Nah, tadi kan kita udah tahu ya, B tambah C itu 20. Kita tulis A tambah 20 tambah D per 4. Berarti A ditambah D ditambah 20 ya. Kita bikin kayak gitu dulu. Ini hasilnya berapa, belum tahu kan. Nah, kalau ada dua pernyataan nih katanya. Ada jangkauannya 8, terus jumlah kuartil 1 sama kuartil 3-nya itu 40 katanya. Kalau misalnya nih, kita punya pernyataan 1, jangkauan itu artinya bilangan terbesarnya dikurangin bilangan terkecil. Anggaplah D itu lebih besar ya dari A. Jadi D itu bilangan terbesar dan A itu bilangan terkecil. Berarti D dikurangin A itu 8 hasilnya. Kalau kita punya satu pernyataan aja, belum bisa kan buat nyelesain rata-rata ini. Karena kita butuhnya itu A tambah D, bukan D min A. Terus kalau kita masukin juga, kita harus nebak-nebak gitu, nilai D sama A-nya berapa. Nah, kan itu belum pasti ya. Terus coba kita pakai yang pernyataan kedua. Jumlah kuartil 1 ditambah kuartil 3, itu sama dengan 40 katanya. Terus kuartil 1 tuh sama aja kayak nilai tengah sebelum median. Ini nilai tengah dari A tambah B ini, berarti ini nilai tengahnya kan ini Q1. Nah, ini Q1. Terus nilai tengah setelah median itu Q3. Nah, ini Q2. Itu. Berarti Q1 itu kan sama aja kayak A tambah B per 2. Terus Q3 itu nilai tengah dari C tambah D dibagi 2 dengan 40. Terus ini kan sama ya penyebutnya. Jadi A tambah B tambah C tambah D bagi 2 sama dengan 40. Nah, B tambah C tadi kita udah tahu. A tambah D, atau nggak gini deh, 20 ditambah D dibagi 2 sama dengan 2-nya kita kali ke kanan aja ya. Jadi 80, berarti A tambah D itu 60. Berarti kita udah dapet nih A tambah D-nya buat ngejawab rata-rata tadi. Berarti kan A tambah D-nya itu 60. Nih, ini kan X barnya 60 tambah 20 dibagi 4, dapet tuh hasilnya. Berarti kalau misalnya kita punya pernyataan kedua, otomatis udah bisa ngejawab rata-rata gitu. Jadi pernyataan 1 aja tuh salah, tapi kita jawab pakai pernyataan 2 pun benar gitu. Jadi jawabannya benar yang B. Kenapa C enggak? Karena kalau dipakai bersamaan pun juga nggak penting juga sih, karena kita cuma pakai pernyataan 2 gitu. Ada yang bingung nggak? Atau udah paham? Kenapa D kurang dari D lebih dari A itu jadi D kurang A sama dengan 8? Enggak, jadi pernyataan 1 tuh tadi kan jangkauan itu 8 ya. Jangkauan itu 8. Nah, jangkauan itu sama aja kayak bilangan terbesar dikurang bilangan terkecil. Nah, jadi aku anggap itu D itu bilangan yang terbesar. Otomatis D itu lebih dari A ya. Jadi jangkauan itu sama aja rumusnya D kurang A sama dengan 8 gitu. Jangkauan itu bilangan terbesar dikurangin bilangan terkecil. Gitu. Masih bingung nggak? Terima kasih, Kak. Oke. Ini kita next nggak? Kalau masih ada yang bingung? Next, Kak. Oke. Kita next ya. Ini dia soalnya. Jadi kita tulis lagi soalnya. Ini integral 1 sampai 3 fx dx sama dengan akar 3. Nah, terus kita tulis lagi yang soalnya kita disuruh cari integral 1 sampai 9 dari 1 per akar x, f akar x, dx. Nah, kalau bingung, ini kita misalin aja nih, si akar x yang ini, yang ada di fx ini, kita jadiin u. Jadi akar x ini sama dengan u. Nah, kalau bingung lagi, akar x itu kan sama aja kayak x pangkat setengah ya, dengan u.
Nah, kita turunin. Kalau kita turunin kan berarti setengah, X pangkat min setengah, dx, sama dengan du. Karena turunan u itu du, turunan x itu dx. Gitu. Nah, terus kita bikin terapin jadi 2 akar x, dx, sama dengan du. Nah, kalau di soal itu kan tadi katanya gini ya, ini integral 1 sampai 9. Ini kan kita bisa bikin gini, kalau bingung akar x dx, terus f akar x gitu. Berarti kita udah punya nih, si duanya ini bisa kita kali ke du. Jadi 1 akar x dx sama dengan 2 du. Nah, udah sama nih bentuknya sama yang ini kan. Jadi integral kita kan udah ganti ke u ya. Kita tulis dulu integralnya. Berarti seper akar x dx itu sama aja kayak 2 du. Terus ini kan berarti fu ya. Itu fu. Karena tadi akar x-nya kita misalin u. Nah, batasnya itu kita bikin kayak gini. Gimana ya? Di sini aja kali ya. Misalnya nih batasnya itu kan kita punyanya 1 sampai 3, tapi ini masih pakai x. Fx dx gini kan tadi. Terus kita disuruh carinya tuh 1 sampai 9, tapi f akar x gitu kan. Gini. Nah, tapi kita udah ganti kan ke u. Kalau misalnya kita ganti ke u, kita ganti ke u gini kan. Tadi kita udah ganti ke u, misalin u-nya kan. Misalnya nih, ini x-nya sama dengan 1, ini x-nya sama dengan 3. Kalau misalnya kita pakai u, berarti ketika x-nya itu sama dengan 1, tadi kan kita punya ini nih, yang akar x sama dengan u ya tadi. Nah, ketika u-nya ini dari u sampai berapa gitu. Ketika u-nya x-nya itu sama dengan 1, berarti u-nya itu sama dengan akar 1, berarti 1. Nah, ketika x-nya itu sama dengan 9, iya, di soal itu kan 1 sampai 9 ya. Berarti U-nya itu adalah akar 9, berarti kan 3. Berarti batasnya itu harusnya kalau misalnya kita pakai U, itu batasnya harusnya 1 sampai 3 gitu. Ngerti nggak? Kan kalau misalnya FU/DU kan kayak gini ya, harusnya FU/DU, ini FU/DU. Nah, tapi kalau misalnya yang pakai soal ini, di soal ini kan f akar x dx gitu ya, makanya kita pakai yang batas 1 sampai 9. Tapi kalau misalnya kita udah ganti ke fu du, batasnya juga berubah gitu. Kita jadiin ke u juga batasnya. Nah, berarti kalau misalnya kita balik lagi ke sini, berarti ini kan batasnya dari 1 sampai 3 gitu. Terus ini kan konstanta ya. Konstanta bisa kita pindahin ke luar, 2 dikali batasnya 1 sampai 3 fu du. Nah, ini bisa aja kita misalin jadi gini, 1, 3, fx, dx. Yang penting u sama du-nya ini sama gitu bentuknya. Berarti kan yang kita punya tadi di soal tuh, ini tuh besarnya adalah akar 3. Berarti 2 akar 3 jawabannya. Gitu. Yang D. Ada yang bingung nggak? Ulang dari yang X sama dengan 3 sama X sama dengan 1 itu kayak rada bingung gitu. Oh, jadi kalau misalnya di soal gini nih, kalau misalnya nih, kalau misalnya 1 sampai 3 ya. Oke, gini deh. Di soal itu kan kita punya gini. Ini 1 sampai 9. X, f akar X, ini dx. Kan? Ini batasnya 1 sampai 9, ini tuh ketika masih dalam X gitu. Nah, tapi tadi kan kita akar X ini udah kita ganti kan, jadi U. Udah kita misalin U. Jadi, batasnya itu harusnya U-nya sampai mana gitu. U bawahnya itu berapa, U atasnya itu berapa. Kalau misalnya kita udah ganti FU/DU gitu. Nah, gimana caranya? Kan kita di soal tadi itu kita punyanya X-nya itu 1 ya, batas bawahnya. Kalau misalnya X-nya 1, berarti kita masukin nih ke sini. U sama dengan akar 1. Kan? Sama dengan 1. Terus X-nya, ini kan batas atasnya ya, buat nyari batas atasnya. Jadi tadi X sama dengan 1 buat nyari ini, X sama dengan 9 buat nyari yang ini. Nah, X sama dengan 1, berarti batas buat FU/DU itu hasilnya 1. Nah, kalau misalnya batasnya 9,
batas bawah, batas atasnya buat nyari ini ya, buat FU-nya, berarti U-nya itu adalah akar 9 sama dengan 3. Berarti kalau misalnya kita pakai X, kalau dalam bentuk X, berarti batasnya 1 sampai 9. Kalau misalnya dalam bentuk U, berarti batasnya 1 sampai 3, gitu. Jadi, kalau misalnya beda gitu, kita misalin ke U, berarti batasnya juga kita misalin ke U gitu loh. Ada yang masih bingung nggak? Jadi yang kita pakai tuh, kalau misalnya FUDU, ya berarti batasnya 1 sampai 3. Masih Kak, masih bingung. Dari awal ya. Oke deh, aku jelasin dari awal ya, bentar. Fokus. Jadi, ini nih. Kan kita punya ini nih buat, misalnya kita dapetin bentuk kayak gini. Kita tulis aja sini soalnya. Integral 1 sampai 9, 1 per akar X, terus F akar X, dx. Tuh. Terus, kan biasanya gini ya kalau misalnya integral ya. 1 per akar X, fx dx buat bisa diselesain kayak biasa gitu. Tapi kita punyanya f akar X. Berarti cara nyelesainnya si akar X ini, nah gini deh, akar X kita misalin jadi U gitu. Nah, kedua ruas ini kita turunin. Kalau misalnya diturunin, berarti gini, X pangkat setengah, ini U ya. Berarti kalau misalnya kita turunin dua-duanya, berarti jadi setengah, X pangkat min setengah, terus ini, oh ya ini dx, ini du, gitu. Berarti kalau misalnya kita rapiin, jadi 2 akar X. Ini dx, ini du. Nah, terus, duanya ini bisa kita kali ke sini, kan? Jadi, maaf, jadi di sini 1 per akar X, dx sama dengan 2 du, ya kan? Nah, terus habis itu kita tulis lagi nih, bikin soalnya jadi 1 per akar X dx, biar kita bisa masukin jadi 2 du gitu. Ini 1, 9, terus ini 1 per akar X, ini dx, ini f akar X, biar nggak bingung. Nah, terus ini kan kita memasukin jadi 2 du ya, kita memasukin bentuk ini jadi ke U, bukan ke X lagi. Berarti 1 per X dx ini tadi kan 2 du. 2 du ya. Terus f akar X-nya ini fu. Kenapa? Karena akar X tadi udah kita misalin jadi U. Gitu. Nah, karena kita misalin integralnya kita ubah jadi ke U, bentuk ke U, berarti batasnya juga berubah. Harusnya dari jadi U gitu. Ini. Dari U apa ke U apa gitu. Karena kan ini masih X ya. Dari X ke X gitu. Batasnya masih X. Sedangkan soalnya, jawaban kita tuh kita ubah ke bentuk U. Makanya tadi kita ubah ke bentuk U yang tadi. Misalnya ini integral dari 1 sampai 9, 1 per F. Ini aja deh, F akar X, dx gitu. Ini kan masih X sama dengan 1 sampai X sama dengan 9. Nah, kalau misalnya kita ubah jadi FUDU, berarti ubah batas ini jadi dari U ke U gitu. Batasnya berapa? Nah, kita tulis akar X tadi kan sama dengan U. Ketika X-nya itu sama dengan 1, yang ini, buat dapetin batas bawahnya, berarti U-nya sama dengan ya akar 1 sama dengan 1 kan. Nah, buat dapetin batas atasnya, ini kan 1 ya. Buat dapetin batas atasnya, ketika X-nya sama dengan 9, berarti U-nya itu akar 9 sama dengan 3. Berarti batas atasnya itu 3 ketika kita mengubah bentuk ini jadi FUDU gitu. Makanya ini tuh batasnya harusnya dari 1 ke 3 gitu. Bingung nggak? Atau gimana? Untuk mengubah batasnya gitu. Paham Kak dikit. Oke. Nah, terus habis itu ini kan konstanta ya. Kalau rumus integral tuh bisa langsung kita keluarin aja. Jadi 2 dikali 1 dari 1 sampai 3. Terus ini FU, ini DU gitu kan. Nah, si FU DU ini bisa kita ubah jadi 3 X dx. Yang penting
si FUDU ini bisa kita ganti apa aja, mau A, B, C, terserah gitu. Tapi kan yang kita punya di soal tuh, jadi ini kan, fx dx. Jadi ini tuh adalah akar 3. Nah, 2 dikali akar 3, 2 dikali akar 3. Jadi hasilnya adalah 2 akar 3. Gitu. Bingung nggak? Apa udah pada paham? Paham, Kak. Lanjut. Paham, Kak. Oke. Boleh aja kok diubah, terserah kalian. Yang penting tuh bentuknya nggak beda gitu loh. Yang penting fx dx gitu, bukan fu dx kayak gitu. Yang penting sama aja sih. BTW ini adalah soal terakhir dan kalau kalian mau nanya, ini ada 3 aku ya. Kalau kalian masih belum jelas boleh tanya aja. Makasih banget ya kalian udah nontonin sampai sekarang dan udah ngerjain. Semoga apa yang udah aku ajarin tadi udah jelas banget. Atau kalau masih bingung boleh tanya. Kalau mau soal PDF kosongnya boleh tanya, minta aja ke aku. Makasih ya semuanya. Dadah. Semoga keterima.